Soal sumatif akhir semester 1. Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kurikulum Merdeka. Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 1 Belajar Al-Quran dan Hadis. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami makna dari kata ad-duha dengan tepat. Ad-duha artinya waktu apa? Apakah A. Pagi, B. Siang, C. Sore atau D. Malam? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi alasan surah Ad-Duha dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah Ad-Duha dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan. Apakah A. setelah hijrah, B. saat haji wada, C. sebelum hijrah atau D. saat Fatu Makkah? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat menghitung jumlah ayat dalam surah Ad-Duha dengan tepat. Jumlah ayat surah Ad-Duha, berapa ayat? Apakah A. 10 ayat, B. 11 ayat, C. 12 ayat atau D. 13 ayat? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat menunjukkan tema dan pesan yang terkandung dalam surah Ad-Duha, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersyukur atas nikmat Allah. 2. Bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. 3. Terbitnya matahari di waktu pagi. 4. Larangan menghardik anak yatim. Kandungan surah Ad-Duha dinyatakan oleh nomor berapa? Apakah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C, 1, 3, dan 4, atau D1, 2, dan 4? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami cara baca huruf Arab yang menghadapi huruf sukun dengan tepat. Perhatikan ayat berikut. Huruf Ho menghadapi ya sukun dalam ayat di atas dibaca apa? Apakah A. Hai, B. Hae, C. Hoi, atau D. Hai? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat mengetahui jumlah harakat yang terbentuk ketika huruf bertanda mad wajib mutasil dibaca dengan tepat. Perhatikan ayat berikut. Huruf Ain bertanda mad wajib mutasil dibaca. Berapa harakat? Apakah A5, B6, C7, atau D8? Jawabannya yang
B. Indikator soal. Peserta didik dapat melengkapi kalimat tentang hubungan antara berzikir dan berterima kasih kepada Allah dan manusia dengan tepat. Orang yang tidak kepada manusia, berarti tidak kepada Allah. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah, apakah A. berdoa, bersyukur, B. berzikir, berterima kasih, C. berterima kasih, bersyukur, atau D. beriman, berzikir. Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami makna sebuah hadis yang menekankan pentingnya saling mencintai dan memberi di antara sesama. Perhatikan hadis berikut. Hadis tersebut artinya apa? Apakah A. saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. B. cinta mencintailah kalian, niscaya akan bisa saling memberi. C. saling mencintai dan saling memberilah kalian. Atau D. memberi hadiah itu akan menumbuhkan saling mencintai. Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat mengetahui siapa yang harus didahulukan ketika memberi hadiah dengan tepat. Setelah keluarga, orang yang didahulukan jika memberi hadiah adalah siapa? Apakah A. saudara, B. sahabat, C. rekan kerja, atau D. tetangga? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat mengetahui istilah memberi hadiah dengan motif tertentu dengan tepat. Memberi hadiah karena untuk mendapat sesuatu dari yang diberi termasuk apa? Apakah A. gratifikasi, B. korupsi, C. persentasi, atau D. komisi? Jawabannya yang A. Soal uraian. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi ayat yang mengandung hukum bacaan tafhim dalam surah Ad-Duha dengan tepat. Tulislah ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim. Ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim adalah ayat ke-9. Indikator soal, peserta didik dapat menuliskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha dengan tepat. Tulislah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surah Ad-Duha adalah ayat ke-5.
Indikator soal, peserta didik dapat menuliskan satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan ihar dengan tepat. Tulislah satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan ishar. Satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan ishar adalah ayat ke-10. Indikator soal, peserta didik dapat menyampaikan alasan mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang dengan tepat. Mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang? Memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang karena dapat dianggap sebagai gratifikasi atau bentuk korupsi. Indikator soal, peserta didik dapat menuliskan dua hikmah atau manfaat memberi hadiah dengan tepat. Tulislah dua hikmah atau manfaat memberi hadiah. Satu, meningkatkan rasa persahabatan dan saling mencintai antara pemberi dan penerima. 2. Menumbuhkan kebahagiaan dan kegembiraan bagi penerima hadiah serta menciptakan suasana harmonis dalam hubungan antar individu. Soal Agama Islam kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan makna kata Ghafar dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghaffar akar katanya berasal dari kata Ghafaro yang bermakna apa? Apakah A. Menutup, B. Menatap, C. Menitip, atau D. Menata? Jawabannya yang A. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan makna kata afu dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu merupakan akar dari kata afu yang artinya apa? Apakah A. Menghampas, B. Menghapus, C. Menyayangi, atau D. Mengawasi? Jawabannya yang B. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat menggantungkan semua harapan makhluk dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menggantungkan semua harapan makhluk. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa? Apakah Al-Sobiku, B. Al-Solihu, C. Al-Somadu, atau D. Al-Ghafuru? Jawabannya yang C. Indikator soal, peserta didik dapat membedakan makna Al-Ahad dan Al-Wahid dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Wahid hampir sama dengan Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Sedangkan, Al-Wahid artinya Allah Maha. Apa? Apakah A tunggal, B sayang, C satu, atau D penentu? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ahad. Yang termasuk ciri orang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana? Apakah A selalu mengucapkan la ilaha illallah, B berniat untuk taubat nasuha, C menjaga silaturahmi dengan keluarga, atau D meminta penjelasan dari sumber berita? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan sikap yang mencerminkan pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Afu. Sikap yang mengamalkan Al-Afu adalah apa? Apakah A tidak menyimpan barang orang lain, B menghindar dari urusan orang lain, C membuang rasa dendam, atau D fokus belajar untuk mencapai cita-cita? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan pernyataan, aku akan beriman dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah, sebagai sikap pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan beriman dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Pernyataan di atas menunjukkan sikap pengamalan, apa? Apakah A Al-Ghafar, B Al-Afu, C Al-Somad, atau D Al-Wahid? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian tabayun dan contohnya. Perbuatan yang termasuk tabayun adalah yang mana? Apakah A menyebarkan informasi yang diterima agar cepat diketahui orang, B mengirim pesan singkat kepada keluarga yang berjauhan, C meminta penjelasan tentang pelajaran yang belum dipahami, atau D menelusuri kebenaran berita dengan mencari sumbernya? Jawabannya yang D. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan sikap dalam menerima informasi tentang perilaku buruk orang lain. Ketika menerima informasi tentang perilaku buruk si A, informasi itu tidak saya sebarkan kepada orang lain. Pernyataan di atas menunjukkan sikap apa? Apakah A Al-Ghafar, B Al-Afu, C Al-Somad, atau D Al-Wahid? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah tabayun terkait informasi yang berbeda.
Informasi dari ketua kelas bahwa besok ulangan PAI. Sedangkan, informasi dari teman-teman ulangan matematika. Dua informasi yang berbeda, membingungkan. Saya harus bertabayun kepada siapa? Apakah A. Ketua kelas dan teman? B. Guru PAI dan guru kelas? C. Kepala sekolah dan guru kelas? Atau D. Guru PAI dan ketua kelas? Jawabannya yang B. Soal uraian. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah dengan tepat. Bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah? Kita dapat mengamalkan sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun, di sekolah dengan selalu memberi maaf kepada teman-teman yang melakukan kesalahan, tidak menyimpan dendam, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Indikator soal. Peserta didik dapat memberikan contoh konkret pengamalan Al-Afu dalam kehidupan di rumah dengan tepat. Tulislah contoh pengamalan Al-Afu di rumah. Contoh pengamalan Al-Afu, Maha Pengampun, di rumah adalah dengan tidak membalas kesalahan anggota keluarga dengan marah atau dendam, tetapi memberikan maaf dengan ikhlas meskipun kesalahan tersebut mungkin menyakiti perasaan kita. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengamalkan Al-Shomat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bagaimana cara mengamalkan Al-Shomat? Cara mengamalkan sifat Al-Shomat, Maha Teguh, adalah dengan selalu mengandalkan Allah dalam setiap keadaan dan percaya bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan yang sejati. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan spiritual kita melalui ibadah, doa, dan membaca Al-Quran. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami pentingnya tabayun, mencari kebenaran, dalam menerima informasi dengan tepat. Mengapa harus bertabayun ketika menerima informasi yang meragukan? Karena bertabayun, memverifikasi, adalah kewajiban dalam Islam untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menerimanya atau menyebarkannya. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau fitnah yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami syarat-syarat untuk mendapatkan ampunan Allah dengan tepat. Apa syarat untuk mendapat ampunan Allah? Syarat untuk mendapat ampunan Allah adalah pertama, menyesali dosa-dosa kita dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulangi mereka. Kedua,
meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk berusaha menjadi lebih baik di masa depan. Dan ketiga, memaafkan orang lain seperti yang kita harapkan Allah mengampuni kita. Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup damai dengan saling memaafkan. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan tepat. Soal nomor 1. Berikut ini termasuk definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: A. Menghapus rasa dendam yang mengganjal di hati. B. Ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya. C. Sikap dan perbuatan yang disukai oleh Allah. D. Ucapan baik yang mencirikan orang berakhlak. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menjelaskan definisi maaf menurut Al-Quran dengan tepat. Soal nomor 2, yang termasuk definisi maaf menurut Al-Quran terangkum dalam pernyataan: A. Menghapuskan rasa dendam di hati. B. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. C. Bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan. D. Mengunjungi saudara yang dekat maupun yang jauh. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menentukan waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya. Soal nomor 3. Waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah: A. Sesegera mungkin. B. Menunggu waktu terbaik. C. Pada Hari Raya Idul Fitri. D. Setiap tahun baru Islam. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan konsekuensi kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati. Soal nomor 4. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati. A. Akan ditebus dengan amal baik di akhirat. B. Harus dibayar dengan harga yang ditentukan keluarga. C. Menunggu dibebaskan oleh hakim di pengadilan. D. Harus ada surat keterangan dari kepolisian. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang akan terjadi dengan orang yang meninggal dengan penuh dosa dan belum sempat menyatakan penyesalan. Soal nomor 5. Perhatikan kisah berikut. Seseorang hidupnya penuh dengan maksiat, hampir tidak pernah beramal saleh. Ia meninggal 1 bulan setelah menganiaya tetangganya. Ia belum sempat menyatakan penyesalan. Saudara-saudaranya pun tidak ada yang menyatakan penyesalan untuknya. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan terjadi dengan orang tersebut di akhirat adalah: A. Akan mencari-cari anak dan keluarganya. B. Menanggung dosa-dosa orang yang dianiaya. C. Memohon ampun kepada Allah. D. Menyalahkan setan yang telah menggodanya.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menyebutkan syarat menyatakan penyesalan dengan tepat. Soal nomor 6. Di bawah ini termasuk syarat menyatakan penyesalan. A. Bersungguh-sungguh mengakui kesalahan. B. Berjanji tidak akan menuntut balas. C. Meminta bantuan kepada orang lain. D. Mempererat rasa persaudaraan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat memahami pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf. Soal nomor 7. Pernyataan yang menunjukkan syarat memberi maaf adalah A. Melepaskan tali silaturahmi. B. Melepaskan hak untuk meminta denda. C. Mendapatkan pahala yang ditanggung Allah SWT. D. Tidak menghalangi untuk berbuat baik. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami ciri orang yang berani menyatakan penyesalan. Soal nomor 8. Merasa telah berbuat salah, maka ia berani menyatakan penyesalan. Pernyataan di atas termasuk ciri orang. A. Pemberani. B. Jago bela diri. C. Kesatria. D. Percaya diri. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami hal utama yang harus dihapuskan dari hati pemberi maaf. Soal nomor 9. Hal utama yang harus dihapuskan dari hati pemberi maaf adalah A. Ketakutan. B. Rasa bersalah. C. Dendam. D. Galau. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami hikmah maaf memaafkan. Soal nomor 10. Yang tidak termasuk hikmah maaf memaafkan adalah A. Mempererat persaudaraan. B. Menciptakan hidup damai. C. Sehat lahir dan batin. D. Merendahkan diri dan kehormatan. Jawabannya yang D. Soal uraian. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menjelaskan mengapa menghapus rasa dendam penting dalam proses memaafkan, serta memahami dampak negatif dari dendam terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial. Soal nomor 11. Mengapa menghapus rasa dendam dari hati merupakan bagian penting dalam proses memaafkan? Memendam dendam dapat merusak kesehatan mental dan fisik. Dendam dapat menghalangi hubungan yang sehat.
Memaafkan adalah tindakan yang mulia dan terpuji. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ajaran Al-Quran mengenai pentingnya memaafkan, serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut. Soal nomor 12. Bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya memaafkan orang lain? Al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang menganjurkan untuk memaafkan orang lain. Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain merupakan salah satu bentuk ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat memberikan contoh situasi di mana penyesalan perlu diungkapkan, serta menganalisis alasan di balik pentingnya mengungkapkan penyesalan dalam konteks hubungan interpersonal. Soal nomor 13. Sebutkan contoh situasi di mana Anda harus segera menyatakan penyesalan kepada orang lain. Jelaskan alasannya. Saat melakukan kesalahan yang menyakiti orang lain secara fisik atau emosional. Saat melanggar janji atau komitmen kepada orang lain. Saat Anda melakukan tindakan yang tidak pantas atau menyinggung. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan konsekuensi dari dosa yang belum dimaafkan hingga saat kematian, serta merenungkan implikasi spiritual dan moral dari pengabaian terhadap proses memaafkan. Soal nomor 14. Menurut Anda, apa konsekuensi dari dosa yang belum dimaafkan hingga saat kematian? Jelaskan. Menurut ajaran Islam, dosa yang belum dimaafkan hingga saat kematian akan ditanggung oleh orang yang meninggal dan dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti mereka, serta memahami pentingnya proses tersebut dalam pertumbuhan pribadi dan pemulihan emosional. Soal nomor 15. Bagaimana cara memaafkan seseorang yang telah menyakiti? Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan. Cobalah untuk memahami mengapa orang itu menyakiti. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu memaafkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu memaafkan. Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 4. Hukum halal dan haram. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi definisi halal menurut syariat Islam. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. 2. Segala sesuatu atau kegiatan yang belum diizinkan tapi dibolehkan oleh umat Islam untuk digunakan. 3. Segala sesuatu yang diperjualbelikan dan diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. 4. Segala sesuatu atau masalah yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk diselesaikan.
Definisi halal dinyatakan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat membedakan antara halal dan haram serta mengetahui dampak dari melakukan perbuatan yang diharamkan. Soal nomor 2. Segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa, atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan adalah haram. A. Definisi. B. Arti. C. Istilah. D. Hukum. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengetahui sumber utama hukum halal dan haram dalam Islam. Soal nomor 3. Sumber utama hukum halal dan haram adalah A. Al-Quran Al-Karim, B. Al-Hadis, Al-Sunnah, C. Fatwa ulama, D. Undang-undang. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami peran hadis dalam menjelaskan dan memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Soal nomor 4. Berikut termasuk fungsi hadis dalam hukum halal dan haram. A. Sebagai bacaan para santri setiap hari. B. Memperkuat hukuman pertama dan utama. C. Menjelaskan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. D. Ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengetahui pihak yang berwenang dalam penetapan kehalalan produk di Indonesia. Soal nomor 5. Kehalalan suatu produk di Indonesia ditetapkan oleh A. Komisi Fatwa MUI, B. Komisi DPR RI, C. Menteri Agama, D. Menteri Perdagangan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat memahami bahwa asal-usul bahan, seperti bangkai, tetap membuat suatu produk haram walaupun diolah dengan cara yang baik. Soal nomor 6. Konon sebuah restoran dikabarkan membeli daging sapi yang mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik, di tempat yang bersih, alat modern, dan juru masak yang ahli. Kata guru mengajiku daging tersebut tetap haram bagi umat Islam, karena A. Zat asalnya haram, B. Sudah diketahui orang banyak, C. Juru masaknya tidak membaca doa, D. Tertabraknya oleh truk tronton.
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan memahami akibat hukumnya. Soal nomor 7. Seorang anak membeli kupon Rp2.000. Kupon tersebut diundi oleh penjualnya. Si anak mendapat satu pak buku tulis seharga Rp25.000. Guru pendidikan agama Islam memberitahu bahwa buku tersebut hukumnya haram, karena A. Diperoleh dengan cara judi, B. Harga buku terlalu mahal, C. Harga kuponnya terlalu murah, D. Pengundiannya tidak adil. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yakin dan percaya bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Soal nomor 8. Halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seorang Muslim adalah harus yakin dan A. Percaya bahwa Allah Maha Tahu yang baik dan buruk untuk manusia. B. Semangat mengamanatkan hukum halal dan haram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Tetap teguh pendirian untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. D. Percaya diri untuk menjaga hukum dan perundang-undangan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat mengenali kebiasaan buruk yang dapat digolongkan sebagai perbuatan haram dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 9. Perhatikan beberapa kebiasaan berikut. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Membiarkan air mengalir dari keran setelah mencuci tangan. 3. Berjalan-jalan di lingkungan sekolah secara berkelompok. 4. Menyapa teman dengan sebutan nama samaran. 5. Menerobos lampu lalu lintas saat menyala merah. Kebiasaan yang layak disebut haram dinyatakan oleh nomor A1, 2 dan 5, B1, 3 dan 4, C2, 3 dan 5, D3, 4 dan 5. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami pentingnya memeriksa kehalalan produk makanan sebelum membeli. Soal nomor 10. Berikut ini yang terpenting dilakukan jika membeli produk makanan oleh seorang muslim adalah A. Memperhatikan harga yang tertera pada kemasan barang. B. Memastikan kehalalan dengan logo halal yang resmi. C. Kandungan bahan dan penjelasan cara pengolahan. D. Merek dan bentuk kemasan yang menarik dan trendy. Jawabannya yang B. Soal uraian. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan alasan-alasan mengapa Allah SWT menetapkan hukum tentang yang halal dan haram, serta kaitannya dengan kemaslahatan umat manusia. Soal nomor 11. Jelaskan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum halal dan haram.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum halal dan haram sebagai petunjuk hidup bagi manusia agar mereka bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan manusia baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Halal dan haram juga untuk melindungi umat manusia dari tindakan yang merugikan dan memberikan kehidupan yang baik serta sesuai dengan fitrah manusia. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mendefinisikan dan memahami konsep haram dalam ajaran Islam, serta membedakan antara yang halal dan haram. Soal nomor 12. Tulislah, apa definisi haram? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seekor ikan gurame atau makanan laut lainnya menjadi haram dikonsumsi, seperti akibat pengolahan atau kontaminasi. Soal nomor 13. Jelaskan, apa yang bisa menyebabkan seekor ikan gurame menjadi haram dimakan? Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Begitu juga, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi, maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menulis ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dengan benar, serta memahami dan menjelaskan makna dari ayat tersebut berdasarkan terjemahannya. Soal nomor 14. Tulislah Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87 lengkap dengan terjemahannya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mendefinisikan dan menjelaskan konsep ijtihad, serta pentingnya ijtihad dalam pengambilan keputusan hukum dalam syariat Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Soal nomor 15. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Soal Agama Islam kelas 6, semester 1. Kurikulum Merdeka. Bab 5. Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengetahui nama asli Abu Bakar sebelum memeluk Islam.
Soal nomor 1. Nama Abu Bakar sebelum Islam adalah A. Abdullah, B. Abu Quhafah, C. Abdul Kabah, D. Abu Abdullah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat memahami makna dari nama Abu Bakar. Soal nomor 2. Berikut ini makna dari nama Abu Bakar adalah A. Orang yang masuk Islam dengan ikhlas, B. Bapak yang segera memeluk Islam, C. Bapak yang putrinya menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, D. Laki-laki dewasa yang memeluk Islam. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengetahui alasan Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Soal nomor 3. As-Siddiq gelar yang diberikan Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar A. Orang pertama membenarkan peristiwa Isra Miraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, B. Lebih dulu membenarkan Muhammad sebagai utusan Allah, C. Menyetujui rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, D. Rela menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengetahui nama orang tua Umar dan pengaruhnya terhadap ketokohan Umar. Soal nomor 4. Ketokohan Umar di kalangan kaum Quraisy diwarisi ayahnya yang bernama Khattab dan ibunya bernama A. Siti Aminah, B. Fatimah, C. Hantamah, D. Khadijah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat memahami makna dari gelar Al-Faruq yang diberikan kepada Umar. Soal nomor 5. Setelah memeluk Islam, Umar mendapat gelar Al-Faruq yang artinya A. Yang membenarkan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, B. Penjamin dakwah Rasulullah secara terang-terangan, C. Pembeda yang hak dengan yang batil, D. Pemimpin orang-orang beriman. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengetahui nama-nama tokoh Quraisy yang diajak memeluk Islam oleh Abu Bakar. Soal nomor 6. Berikut adalah nama-nama tokoh Quraisy yang diajak memeluk Islam oleh Abu Bakar, A. Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, dan Utsman bin Affan. B. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib. C. Yolha, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. D. Abu Lahab, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf.
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengetahui nama khalifah yang memerintahkan menghidupkan malam bulan Ramadan. Soal nomor 7. Khalifah yang memerintahkan menghidupkan malam bulan Ramadan adalah A. Abu Bakar Al-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mengetahui jasa-jasa kekhalifahan Abu Bakar. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membangkitkan kepercayaan diri muslimin saat Rasulullah SAW wafat. 2. Membangun lembaga kepolisian dan militer untuk keamanan negara. 3. Berhasil mengumpulkan Al-Quran dengan menugaskan Zaid bin Abid. 4. Membuat peraturan pengelolaan keuangan negara. 5. Menegakkan kewajiban salat dan membayar zakat. Jasa kekhalifahan Abu Bakar ditunjukkan nomor A1, 3, dan 5, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D1, 2, dan 5. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat mengetahui gagasan Khalifah Umar bin Khattab yang diterapkan oleh KPK di Indonesia. Soal nomor 9. Gagasan Khalifah Umar bin Khattab yang diterapkan oleh KPK di negara kita adalah A. Laporan harta kekayaan orang yang akan dilantik menjadi pejabat negara. B. Melakukan tangkap tangan para koruptor di berbagai daerah. C. Melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai kasus korupsi. D. Membangun gedung komisi pemberantasan korupsi. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat mengetahui lama masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Soal nomor 10. Selama kekhalifahan, Umar bin Khattab berhasil membangun berbagai kota. Umar menjadi khalifah selama tahun A10, B11, C12, D13. Jawabannya yang A. Soal uraian. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi tindakan Abu Bakar yang menunjukkan kepentingan terhadap persatuan umat muslim. Soal nomor 11. Tulislah dua hal yang menunjukkan bahwa Abu Bakar mementingkan persatuan kaum muslimin. Satu, Abu Bakar mempersatukan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan memimpin musyawarah di Sakifah. 2. Abu Bakar memerangi kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kaum muslimin, seperti yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab.
Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat memahami peran Abu Bakar dalam menenangkan kaum muslimin saat Rasulullah wafat. Soal nomor 12. Apa yang dilakukan Abu Bakar saat kaum muslimin tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW wafat? Abu Bakar menenangkan kaum muslimin yang sedang berduka dan meyakinkan mereka bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dia kemudian memimpin salat jenazah Rasulullah SAW dan mengurus penguburannya. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat mengenali jasa Khalifah Umar bin Khattab yang masih diterapkan dalam sistem pemerintahan modern. Soal nomor 13. Tulislah 3 hal dari jasa Khalifah Umar bin Khattab yang dilaksanakan di negara modern sekarang. Satu. Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan yang mengelola keuangan negara. Sistem ini masih digunakan di banyak negara modern. 2. Umar bin Khattab mendirikan sistem peradilan yang adil dan efisien. Sistem ini menjadi dasar bagi sistem peradilan di banyak negara modern. 3. Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam dan membangun infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini meningkatkan perdagangan dan ekonomi, yang bermanfaat bagi negara-negara modern saat ini. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Soal nomor 14. Siapa yang mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah? Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin dalam musyawarah di Sakifah. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mengingat dan menuliskan doa Rasulullah terkait keinginan beliau agar Umar bin Khattab masuk Islam. Soal nomor 15. Tulislah doa Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam. Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan menjadikannya sebagai orang yang bermanfaat bagi umat Islam. Doa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat potensi kebaikan dalam diri Umar bin Khattab, meskipun saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.